Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah jami'iyah rahimakumullah, di dalam suatu kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam sinau bareng atau ngaji bareng guna dalam kita selalu menggiatkan suatu kegiatan dalam muamalah kita, baik secara lahir ataupun batin. Ini benar-benar bahwa wujud kasih sayang Allah atau dalam campur tangan Allah, yaitu kodrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kinerja apa yang kita lakukan tanpa ada kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tak bisa terwujud. Karena dengan sesuai segala apa yang diciptakan oleh Allah kepada semua manusia, yang menjadi suatu amalia, dan amalia itu pun menjadi bentuk wujud daripada perbuatan atau perilaku di dalam sosial ataupun secara individual. Konteks di dalam pertemuan ini saya mencoba bagian yaitu giat dalam ibadah. Jadi seseorang memerlukan ekstra atau perlu dengan adanya sangat giat dalam beribadah itu, karena untuk menuju apa yang menjadi harapan. Tanpa ada suatu pertolongan Allah, ini kita tidak akan bisa melaksanakan suatu amalia yang mungkin kita kurang untuk memahaminya. Karena dengan sebanyak apa wujud yang diberikan Allah adalah suatu wujud nikmat. Inna a'tayna al-kautsar, sungguh kami, kata Allah, telah memberimu nikmat yang banyak. Dengan adanya ayat Allah ini, bahwa Allah menunjukkan sifat Rahman Rahimnya selalu memberikan suatu nikmat kepada semua hambanya, dan macam-macam nikmat itulah kalau boleh kita mengambil salah satu dalam artian ibadah. Jadi ibadah ini pun adalah suatu nikmat.
tak terlepas semua wujudnya. Kadangkala orang tidak memahami bahwa itu adalah anugerah yang besar, suatu nikmat yang diberikan. Contoh, kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat keimanan. Ini wujud-wujud untuk guna melaksanakan peribadatan dalam bermuamalah sesuai tuntunan-tuntunan, aturan-aturan yang mana Allah telah perintahkan dan mana yang Allah telah melarangnya. Ini pun suatu anjuran yang diberikan atau diinformasikan sebagai kata perintah kepada hambanya, agar hamba itu bisa mensyukuri akan suatu nikmat-nikmat itu dipergunakan untuk dalam giat beribadah. Lain dengan hamba Allah yang tidak mau akan mengerti, memahami akan nikmat-nikmatnya. Ini terasa sangat kurang terus. Sedikit kita umpama diberi suatu ujian cobaan, malah bukan menjadi suatu nikmat, tapi merasa menjadi suatu bala, atau arti kata azablah pada kita. Dan dari adanya hal itu, karena kita tidak pandai bahwa itu pun suatu nikmat. Mungkin di dalam kita bekerja di saat yang bulan kemarin belum bulan puasa, kita melakukan aktivitas kerja normal-normal, ya kita ambil aja suatu orang yang dagang aja, mungkin baik-baik, tapi di kala saat bulan puasa omset yang dia terima sangat menurun. Nah, kalau ini kan wajar, tapi Allah tidak mengurangi jatah daripada rezeki yang diberikan setiap makhluknya. Tidak ada, pasti semua akan dipenuhi. Inilah kebesaran Allah, kemurahan Allah dalam sifat Rahman Rahim Allah. Maka perlulah kalau kita selalu untuk mentafakuri dalam siklus kehidupan ini. Ya sangat malulah kalau kita sangat berkeluh kesah. Padahal di balik keluh kesah itu banyak nikmat-nikmat Allah atau hikmah-hikmah yang selalu perlu kita pelajari. Disitulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam sebutannya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya di mana ada suatu kesulitan apapun, pasti ada kesudahannya. Sungguh di mana ada kesulitan pasti ada kesudahannya. Tidak mungkin tidak ada kesudahannya. Masa kesulitan terus mulai lahir sampai kita meninggal, ya tidak mungkin. Ya. Seperti apa? Roda berputar. Yang kaya kadangkala enak begitu dia banjir dengan rezeki yang banyak, tapi kadangkala juga nggak begitu. Kadang dia masih bisa ngomong, waduh ini hari kosong. Ini berarti kan siklusnya kehidupan. Seperti kita bermuamalah, kadangkala giat di dalam ibadah kita,
atau dalam aktivitas bekerja, atau secara kita ibadah secara mahdohnya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kenapa kita tidak sering mengkaji seperti ini? Kalau kita sering mengkaji dengan muamalah kita, giatnya dalam ibadah, berarti tidak ada kemalasan untuk ibadah. Inilah ada suatu hikayat pepatah, manjata wajata, barang siapa yang giat dia yang dapat. Nah kalau kita gak giat mana dapat? Contoh aja, kita takarub, kita mujahadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ya kita mendapatkan apa yang kita harapkan adalah dekat kepada Allah. Makanya kita kalau mendekat kepada Allah di dalam situasi dan kondisi apapun, mungkin kita melakukan dalam suatu perintah Allah, ya kita akan mendapatkan sesuai balasan apa yang diperintahkan Allah. Bukan amalia kita yang akan menggapai suatu balasan itu, tapi Allah sebagai penentu. Kita hanya tinggal menikmati, mensyukuri, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan mau menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh Allah diterangkan, illal ladzina amanu wa amilu sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka mendapat balasan yang tak ada putus-putusnya. Ayat ini memberikan suatu keterangan bahwa memberikan suatu motivasi untuk kita semua agar kita giat dalam beribadah. Ini kuncinya. Jadi Allah sendiri telah menerangkan, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka mendapat suatu balasan dari Allah yang tak ada putus-putusnya. Berarti ini kalau tak ada putus-putusnya bisa dibawa bekal untuk ke akhirat. Dan kalau kita umpamanya Bapak Ibu tidak mau menjadi orang yang beriman kepada Allah, ya tetap dikasih oleh Allah, tapi tidak mengatakan Allah bahwa mendapatkan balasan yang tak ada putus-putusnya. Dan ini jelas ada dua, satu adalah amanu dan wa amilu sholihah. Jadi kita dipanggil kalau kita benar beriman kepada Allah dan mau bersababil khairat, melakukan amalia yang baik secara lahir dan batin. Ini perlunya peningkatan kualitas diri secara zahir dan batin ini. Kesemuanya akan diberikan nikmat-nikmat yang banyak kalau kita ini benar-benar bisa memahami akan perjalanan hidup ini. Kalau kita paham betul sebagai hamba Allah bahwa Allah tidak pernah menzalimi kepada kita, kenapa kita banyak mengeluh kesah kepada Allah? Sedangkan Allah tidak pernah menzalimi sedikit pun kepada hambanya, kecuali hamba itu yang menganiaya dan menzalimi akan diri sendiri. Jadi pandai-pandailah kita memilah dan memilih bagaimana kinerja kita, aktivitas kita dalam bermuamalah kita secara lahir dan batin, apalagi di bulan-bulan yang penuh keberkahan ini. Banyak saudara-saudara kita saling bersedekah, ya, melakukan yang dulunya mungkin senang main
gaplek itu apa ya, kalau bulan-bulan ini ya agak sudah berhenti, nggak mau terang-terangan, karena menghormat. Berarti itu salah satu wujud ada kebaikan, walaupun orang yang seburuk itu masih menghormati ya. Mungkin itu lagi main ayam apa itu petarung itu, sambung ayam ya, kalau orang Jawa sambung ayam itu dulu banyak yang terang-terangan, tapi di bulan Ramadan dia pun merasa menghormati. Ini pun jangan dianggap sepele, dia juga punya rasa kok. Jangan dianggap orang yang salah itu nggak punya rasa, salah. Mungkin kita mentang-mentang udah bisa beribadah secara keseluruhannya, akhirnya kita meremehkan. Jangan, ini tidak boleh ya. Belum tentu kesemuanya dalam keputusan Allah. Kita hanya menjalankan, menikmati dan mensyukuri apa yang diperintah Allah aja. Ketentuannya pun Allah. Tapi Allah menjamin, tadi dikatakan atau telah dikabarkan bahwa orang yang benar beriman, nah iman ini adalah menyeluruh secara kafah, bukan hanya iman di ucapan, tapi iman ini adalah pembuktian dari hati dan perbuatan. Kalau kita benar iman, mengabdi kepada Allah secara zahir, menghambakan diri secara hati, ya, ini baru kita wujudkan di dalam akhlak, ya. Nah, kalau zahir kita mengabdikan diri kepada Allah, batin kita menghambakan diri kepada Allah, tapi tidak ada wujud ihsannya, akhlak yang baik, ya masih aja termasuk kita belum bisa menghamba secara kafah, beribadah secara kafah. Inilah perlunya di dalam zahir kita giatkan, di dalam hati kita giatkan, pun di dalam siklusnya untuk menerjemahkan akhlak budi pekerti yang baik, yang aksanu. Ini pun perlu kita tingkatkan, karena ini untuk mewujudkan dalam satu wujud peribadatan kita. Maka kita dengan begitu, walaupun ada suatu perintah yang jelas oleh Allah, ya, diperintahkan kita mukhlisina lahuddin. Sudahkah kamu benar-benar ikhlas dalam menjalankan di dalam aturanku agama ini? Nah, kalau kita benar-benar ikhlas secara kita muamalah apa, secara yang matu atau khairu matu di dalam peribadatan kepada Allah, ya kita akan menjadikan ada salah satu bentuk Allah akan meridhoi kepada kita. Maka radhiyallahu anhu wa radu'an, bahwa Allah akan ridho kepada kita karena kita pun telah ikhlas menghambakan diri secara kafah kepada Allah. Jadi iman ini yang harus percaya. Namanya iman ini kan percaya. Walaupun kotak-kotak kita percaya, baik dan buruk ini ya kita harus percayai. Bagaimana nanti hasilnya kita di keputusan Allah, kita menjadi orang yang bahagia atau celaka, yaitu kita imani. Kita tidak akan tahu kesemuanya itu, tidak bisa. Contoh aja satu sekolah, saya ambil contoh Bapak Ibu ya, satu sekolah, satu kelas, itu tidak mungkin semua akan menjadi juara satu, ya. Padahal kesemuanya belajarnya sama. Kalau nulis A ya A semua, kalau hitung-hitungan 1, 2 ya 1, 2. Ternyata diseleksi oleh Allah, istilahnya ini ya, oleh bu guru atau pak gurunya, setelah kenaikan kelas dilihat nilainya pasti yang tingkat 1 tuh ya 1, nggak ada 2, double nggak ada, nilai pasti 1, 2. Nah, itu kan satu kelas, mungkin satu kelas 40 anak lah,
Seperti kita di dunia ini, maka sering dipanggil orang-orang yang beriman. Sedangkan orang yang beriman ini masih istilahnya juga dalam taraf pengujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, yang paling bisa makanya ada iman, ada Islam, ada ihsan. Tuntutan tiga ini secara kafah saya taruhlah di dalam muamalah. Hakikatnya adalah kita menuju kepada akhlak yang baik. Ini wujudnya ihsan, buahnya dari muamalah kita. Dari iman wujudnya Islam, keseluruhan tiga ini harus berjalan. Karena apa? Ini dunia akhirat. Bagaimana kita di dunia bisa mencapai apa yang menjadi harapan Allah, juga di akhirat yang menjadi harapan Allah, bukan harapan kita. Salah. Coba dipelajari Al-Quran yang lebih dalam, ya, yang memberikan bagi orang yang umpama ini dan ayat aja ada ya itu orang yang beramal, beriman dan beramal soleh atau berbuat baik, dia akan mendapatkan suatu surga Allah. Yang mana surga itu telah mengalir air, perumpamaan seperti surga itu dengan air yang mengalir atau sungai di bawahnya. Berarti ketenangan jiwa. Nah, kalau kita di dunia bisa merasakan kedamaian, ketenangan jiwa, sudah mencapai tingkat jiwanya kepada nafsul mutmainah, ya insya Allah kita akan menaikkan kepada radhiyah itu tadi. Inilah diajak giat untuk belajar. Dan giat belajar ini dalam arti juga ibadah. Kan di dunia ladangnya kita amalia ini di dunia. Kalau sudah kembali ke akhirat tidak ada amal lagi, tinggal menunggu keputusan. Di kesempatan wal asri inilah kita pergunakan, jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah, manusia yang merugi. Tidakkah tadi sudah diperjelaskan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di mana itu ada suatu kesulitan apapun, di dalam situasi dan kondisi apapun, dimanapun bentuk wujudnya, pasti Allah memberikan suatu kemudahan. Itu adalah namanya ada hikmahnya. Itu yang kalau kita belajar dikaji betul. Jadi perjalanan hidup itu bagaimana kita bisa mencapai sidqun ilallah, ya, benarnya pahala yang paling baik adalah di sisi Allah, bukan di sisi sesama manusia. Coba kita jadikan renungan ini agar perjalanan hidup kita ini Bapak Ibu benar-benar mendapatkan tuntunan yang menjadi harapan kita. Bisa Rabbana atina fid dunya hasanah, juga wabil akhirati hasanah. Kebaikan di dunia juga kebaikan di akhirat. Bagaimana selamatnya di dunia dan selamatnya di akhirat. Dan kalau ingin tahu selamat dan tidaknya, jangan tanya kepada Allah, salah. Maaf ya, Allah adalah Dia yang Hayyu yang Qayyum, Dia berdiri, Dia yang maha hidup, mandiri, tidak bisa ditanya. Cuma hanya kita berdoa, ya Allah, bagaimana dengan keadaan kami, tolonglah dengan kekuasaan-Mu, belas silakan kami. Hanya begitu. Tidak bisa kita mau, ya Allah, saya ini begini, terus dijawab oleh Allah, ya kamu begini. Enggak begitu. Jadi kita paham ya, tapi kita harus yakin bahwa Allah adalah ada. Dia maha mendengar, Dia maha melihat.
selalu memperhatikan apa menjadi kinerja kita, aktivitas kita, amalia kita dalam ibadah kita. Inilah perlunya kita dituntut sebagai hamba Allah benar-benar dalam bisa giat dalam ibadah ini, bisa mengambil suatu kesempatan waktu yang diberikan, nikmat-nikmat ya, serta kanugrahan Allah yang besar diberikan kita, gunakan dengan baik di dunia ini agar tercapai nanti bila kita kembali kepada hadirat Allah SWT, kita menjadi orang yang tidak rugi, tahu persis mana yang menjadi harapan Allah. Itulah tujuannya Allah menciptakan makhluk, yaitu manusia khususnya, yaitu untuk membuktikan bagaimana atas perintahnya dan larangannya. Contoh aja, kalau kita ambil contoh ya ini, kita tidak sebagai anak tidak patuh kepada orang tua, bagaimana? Orang tua marah enggak? Pasti marah. Seperti begitu gambarannya Allah pun sama kepada makhluknya. Siapa manusia ciptaannya ataupun bangsa jin, malaikat pun umpama ya, ini tidak tunduk, tidak patuh dalam aturan Allah, dalam perintah Allah, pasti Allah murka. Pasti diibaratkan anak pada orang tua. Coba dipikirkan semua sendiri-sendirilah. Kalau ingin memang menemui jalan hidup ini lebih damai, kalau mau memikirkan, kalau mau memilih jalan yang mau dimurkai Allah, ya itu terserah, karena kembali kepada nafsi-nafsi. Inilah Bapak Ibu perlunya untuk mengerti tentang ibadah itu. Ada ibadah yang secara horizontal dan secara vertikal, atau secara sosial dan individual, spiritual. Ini perlu kita, maka diartikan ada yang madho, ada yang ghairu madho. Ya, mungkin dari bapak-bapak ada yang kurang paham sedikit tentang ibadah, monggo saya persilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Mbak? Ye, monggo. Apa yang dimaksud ibadah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaannya, apa yang dimaksud ibadah? Jadi kalau secara gambaran kesemuanya itu dalam arti ibadah, muamalah kita ini ya ibadah. Contoh, kita bekerja ibadah, sekolah pun ibadah. Seperti bapak-bapak yang ikut ngaji bareng ini ya ibadah. Hanya ada dua bagian tadi, ada yang khairu madho, ada yang madho. Ya, maksudnya ada yang wajib dan yang sunnah. Jadi amalan-amalan dunia dan amalan-amalan akhirat, juga amalan-amalan dohir, ada amalan batin. Ini pengertian ibadah. Kita ambil kesimpulan kesemuanya dalam apa yang kita lakukan adalah bentuk wujud ibadah, tapi itu yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita boleh mengambil salah satu keterangan sabda Nabi Muhammad SAW telah diterangkan juga, i'amali dunyaka annaka ta'ishu abada. Berusahalah untuk keduniaanmu atau masalah dunia, ya, seperti kita berumah tangga, seperti pekerjaan yang permasalahan ilmu arti, masalah untuk kebutuhan di dunia, seakan-akan kalian merasa hidup selamanya. Kenapa sih keterangannya Rasulullah memberikan seakan-akan kalian hidup selama-lamanya? Agar tidak berputus asa.
agar giat. Ini sangat, kalau kita haji lebih dalam, kita benar-benar umpama bekerja aja kita giat, ini termasuk ibadah ya, dalam artian akhirnya kita bisa menjadi orang yang terhormat. Nah, ini seakan-akan merasa hidup selamanya. Akan tetapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu, dan beramallah untuk akhiratmu, kata Rasulullah ya, seakan-akan kalian akan mati besok pagi. Nah, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan siang dan malam. Di saat siang, Allah mengetahui dengan cara hambanya penuh dengan kesibukan ya, banyak hal-hal aktivitas yang dikerjakan, tapi setelah malam dia dibahasakan jadi peristirahatan, yang maksudnya begini, tinggal kita ini kalau benar amantubillah, benar iman kepada Allah, adalah walaupun di dalam situasi dan kondisi apapun dimanapun, kita dalam suatu kinerja, contoh di dalam kerja atau aktivitas kita apa saja, asalkan itu yang baik, yang akan mendapatkan ridho Allah, kita tidak menghilangkan, kita tidak mengabaikan ya dalam apa kewajiban yang mahdo, yang wajib untuk beribadah kepada Allah. Ya, waktunya sholat ya tuh. Jadi orang yang beriman itu walaupun dihadapkan begitu sungguh, aku hadapkan di mana ada suatu kesulitan, pasti ada kesudahannya. Yang maksudnya adalah walaupun orang yang beriman benar-benar dia takut kepada Allah, iman kepada Allah, walaupun di dalam keseharian penuh mulai pagi sampai sore, dia tidak meninggalkan kewajibannya untuk beribadah secara mahdhunya atas perintah Allah, untuk menghambakan diri secara batiniah dan secara zahiriyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat, kalau kita amati dengan benar Pak ya, waktu yang diberikan, mungkin Bapak bekerja di bangunan atau di kantor atau di pasar, maaf ya, ini waktu yang diberikan sangat luang, mulai jam 7 atau jam 8 sampai jam setengah 12 masuk zuhur ya, paling berapa lamanya, kepotonglah paling lama 15 menit. Setelah itu masuk ke asar lagi, masih waktu banyak sampai jam 4 selesai, biasa tutup kantor jam 4, masih bisa melaksanakan untuk ibadah sholat ya. Yang keterlaluan itu dia sudah diberikan nikmat Allah tapi mengabaikan atas perintah Allah. Lah ini yang menjadi permasalahan. Makanya oleh Rasulullah dipertegaskan, yaitu wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kalian akan mati besok pagi. Jadi di malam hari dia berpikir, bertafakur, ya kalau saya ketemu besok pagi, kalau nggak ketemu, apa yang saya pergunakan di malam hari? Akhirnya dia melaksanakan untuk berzikir kepada Allah, untuk menambah ya, untuk sholat tahajud ya, ini nanti bisa masuk ke sholat subuh. Bukan malah kita pergi ke semalaman hari dijadikan siang, siang dijadikan malam. Wah, ini susah ini. Jadi kembalilah kepada kita, kembali. Makanya kalau orang yang beriman adalah dia tidak pernah menyalahkan Allah, tidak berani. Jangankan kita, Nabi Allah Adam alaihissalam yang diciptakan Allah yang pertama kali, yang wujud manusia,
Itu loh, dengan adanya suatu kesalahan tidak menyalahkan Allah, dia menyalahkan akan dirinya sendiri. Itu tandanya orang iman. Nah kalau nggak iman mesti menyalahkan Allah. Ini nyata, ini sudah. Kalau orang beriman masih menyalahkan Allah berarti kufur dia. Yang ngaji santai aja, gak usah tinggi-tinggi yang bagaimana, berarti perilaku kok jadinya. Allah yang dibuktikan itu tingkatan kita, perilaku kita, yaitu ilmu laku. Bagaimana cara kita bersosial, bagaimana cara kita kepada Allah, bagaimana cara kita kepada Rasulullah, ya, atau kepada pimpinan kita. Ini sudah ada hadis-hadisnya diperjelaskan, watiullah watiur rasul wal uli amri, kan dia. Tapi kesemuanya itu kadang diabaikan. Tapi bagi orang yang benar beriman, jangan coba-coba mengabaikan itu. Itu ada, buktikan, nyatakan bahwa diri kita lahir batin benar-benar iman kepada Allah. Kita tunjukkan bahwa itu adalah wujud pertolongan Allah. Jangan sekali-kali orang yang beriman adalah menyalahkan Allah. Benar ya, itu yang kita maksud, mudah-mudahan bisa diterima. Jadi yang dimaksud ibadah ada dua, yaitu satu ibadah yang wajib yang sesuai apa yang diperintahkan Allah, yang juga yang menjadi larangan Allah, seperti sholat, puasa Ramadan, zakat, ya, haji, itu secara rukun-rukunnya sudah ada. Juga yang khairul atau yang sunnah, seperti kita berkeluarga, bekerja, ataupun di dalam, ya, banyak tolong menolong, banyaklah kalau kita yang sunnah-sunnah itu. Itulah perlunya untuk menseimbangkan daripada yang wajib dan sunnah kita lakukan. Akhirnya kita menjadi ahli sunnah. Ya, kalau sunnah kita lakukan secara dohiriyah dan batiniyah, secara yang wajib dengan dohiriyah dan batiniyah, akan terwujud kepada akhlak, yaitu aksanul amalah, yaitu ihsan, perbuatan yang baik. Inilah yang dinilai oleh Allah nanti. Pada akhirnya kita kembalikan, kita serahkan kepada Allah. Bukan kita nuntut amal kita minta kepada Allah, tapi Allah yang memberi penentuannya adalah benarkah kita sudah bisa mencapai sidqun ilallah atau masih kita terbelakang dari Allah. Demikian, ada kurang lebihnya untuk bapak-bapak dan saudara-saudara yang hadir. Mudah-mudahan dalam kajian saat ini bisa menjadikan wacana diri dan menambahkan tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Dan kami mohon maaf yang sebenarnya bila ada kurang lebihnya, kata-kata atau penyampaian ada kekeliruan, kesalahan, wajarlah kami sebagai manusia biasa yang tempatnya kesalahan. Bila seandainya ini benar dan baik, itu adalah wujud datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, walidayah wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki padepokan budaya luhur